sangat menyesalkan juga sikap PBNU itu. Mestinya hal-hal yang terkait dengan keilmuan itu biar menggelinding, biar diskusikan di masyarakat. Mestinya harus berani dialog terbuka itu, yang pro maupun yang kontra. Ilmiah soalnya. Wakil soal habaib ya. Iya dijawab gak mas? Tapi ini kata jawab yang takoi banyak. Kok yang kono tak jawab tuh masalah habaib. Tapi baiklah. Wong ditakoi ya kudu jawab. Prof, lapo. Apa benar bahwa tes DNA itu haram? Siapa sih ngomong? Tes DNA haram. Tes DNA itu ini ilmu genetika, ya masalah nasab habaib itu loh. Atas dasar apa diharamkan? Tidak. Kalau kecuali ada temuan betul-betul diharamkan, apalagi kalau ini darurat, ini penting, ini urgent. Al-hajah tanzilu manzilatat darurah. Kepentingan atau kebutuhan itu menduduki posisi darurat. Nah, wad darurat itu tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang mestinya tidak boleh. Ini tidak ada dalilnya yang melarang. Kok diharamkan? Ya saya sejujurnya saya pernah menonton dikirimi video Habib Rizik menyatakan orang yang ngaku habaib wajib tes DNA. Wajib kok diharamkan piye? Jadi Habib Rizik Syihab itu menyatakan bahwa tes DNA itu harus untuk mengklarifikasi status seseorang yang ngaku keturunan Nabi. Itu bagus kan? Sebab gini loh masalahnya itu. Keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi itu boleh tapi tidak bagus. Tidak ngaku itu lebih baik dan lebih ikhlas. Sebaliknya, bukan keturunan Nabi kok ngaku keturunan Nabi, wah dosa besar dan itu haram surga. Nabi SAW yang dawuh, siapa yang mendakwa menyatakan bahwa dirinya keturunan seseorang bukan ayahnya, maka dia haram surga. Ngaku keturunan loh, bukan naruh nama istri dengan nama suami itu lain, itu bukan keturunan. Ya ini saya menghimbau para habaib, sudahlah penjenengan seleh saja. Andai kata penjenengan keturunan Nabi, toh tetap dihargai oleh Allah SWT, oleh malaikat, tetap diakui. Tapi nek bukan keturunan Nabi kok ngaku keturunan Nabi, wah dosa besar. Jadi lu apik keturunan Nabi gak ngaku keturunan Nabi, gak ngumum nih daripada ngumum nih. Tapi umpama ngumum nih pun boleh, nek asli keturunan Nabi. Dan nek ora, jelas dosa. Ya mohon maaf. Kenapa sih ngotot diakoni keturunan Nabi? Kenapa? Wahai para orang yang ngaku keturunan Nabi, kenapa kalian ngotot ingin diakui keturunan Nabi? Kenapa? Andai kata benar penjenengan keturunan Nabi, lebih bagus diam, lebih bagus sembunyi, tidak usah ditunjukkan, supaya tidak riak, supaya tidak mengganggu akidah, tidak mengganggu akhlak, tidak mengganggu pikiran, tidak mengganggu hati kita. Ini saya menghimbau pada sahabat-sahabat saya, sudahlah. Andai kata penjenengan keturunan Nabi beneran, ya sudah, biar orang bilang bukan keturunan Nabi. Tapi kalau secara penelitian, secara DNA sudah jelas dibuka di umum, kok penyemat ngotot, itu masalah pada penjenengan sendiri. Kasihan saya. Mereka adalah sahabat-sahabat saya, tetap sahabat saya walaupun bukan keturunan Nabi, tetap sahabat saya dan baik saya dengan beliau-beliau itu. Perkara sing kelakuannya gak cocok karo tuntunan Nabi, itu urusan pribadi, tapi ya setelah kita ini menghormati pada semuanya. Ini benar saya himbau muka-muka maring ini wis gak ono sing takon masalah Habib bener. Saya juga ono sungkan nih, sahabat Habib saya banyak ya. Banyak yang akrab dengan saya itu banyak, tapi ya itulah. Kok iso sih ngotot jadi diakoni keturunan Nabi, kok iso? Saya itu malah berusaha sembunyi kok. Ya mungkin kok orang buka neh nyenani Mas. Jadi saya ingin penjenengan sembunyi aja lah. Enggak usah ngaku keturunan Nabi. Sudah nanti urusan di akhirat. Tenan pora. Sebab kalau penjenengan bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi itu masalah besar. Apalagi DNA sudah jelas haplogrupnya jelas. Ini yang tes DNA orang luar, orang Indonesia ada beberapa sama ya. Haplogrupnya G. Dan itu bukan Arab dan bukan Hashim, apalagi Bani Hashim, bukan. Itu dari Kaukasus. Ya dibongkar untuk izin, tapi ya sudahlah, pokoknya jelas bukan J. J1 itu Nabi atau Bani Hashim ya. J1 itu Bani Hashim. Nah ini tidak ada yang tes tuh, yang J1 itu nggak ada, sak dunia itu 180 wong itu nggak ada. Terus piye itu? Masa cek ngotot aja, malah diharamkan malah yang DNA nih. Wah aneh. Sing haramkan siapa Mas?
Hanif itu mantune Gus le mantune lho lagi berarti orang tua kalau mantune gak waduh Mas. Astagfirullahaladzim. Oh janganlah sampai mantu ya kudu nyadar jangan menentang orang tua atau orang tua minta maaf pada umat enggak apa-apa. Tapi sekali lagi kehormatan panjenengan dan penghormatan kita pada panjenengan bukan soal keturunan Nabi itu bukan. Apalagi kalau sudah dinyatakan berdasarkan banyak disiplin ilmu sejarah, ilmu apa namanya itu filologi, kemudian ilmu genetika tidak terus ngotot malah jatuh. Ini melakukan kasus bolak-balik loh. Saya sungguh sangat menyesalkan juga sikap PBNU itu, sangat menyesalkan. Kenapa seperti itu? Tapi oke lah itu hak mereka sebagai pengurus silakan aja. Tapi mestinya hal-hal yang terkait dengan keilmuan itu biar menggelinding, biar didiskusikan di masyarakat. Mestinya harus berani dialog terbuka itu, yang pro maupun yang kontra. Ilmiah soalnya. Saya sebagai orang akademik dan saya bertahun-tahun mengajar metodologi penelitian hukum Islam di S3 sudah berapa tahun. Saya nyadar betul bahwa memang masalah nasab ini perlu diteliti secara ilmiah jika dipersoalkan, dan sudah ada produk ilmiahnya, sudah ada. Kenapa lalu dimasalahkan? Pakai baik sangka lagi, pakai apa? Syuhra wal istifadah. Kalau tidak diperselisihkan, oke, tidak apa-apa. Zaman dulu memang tidak diperselisihkan. Mbah Hasyim atau Mbah Dawi Banten dan lain-lain sebagai ulama, iya, tapi bukan ahli nasab mereka. Tapi mereka karena tidak ada yang mempermasalahkan, maka bisa digunakan syuhrah wal istifadah, pengakuan secara umum. Tapi kalau ada yang mempermasalahkan dan bisa menunjukkan bukti, lalu apa untungnya? Tetap ngotot ngaku keturunan Nabi itu apa? Tidak takut dengan risiko? Nanti baca surat Al-Ahzab ayat 2 dan seterusnya itu. Betapa Allah SWT murka kepada orang yang menasabkan bukan keturunannya. Menasabkan loh. Mohon dibedakan antara panjenengan istri, kemudian namanya ditambahkan suami. Saya Mas Khalid. Istrinya apa jenis Mas? Iva Khalid. Wah, lo ceramah. Oh itu dosa, itu haram, bau surga. Ngaji ya sele. Itu kan bukan menasabkan itu. Mengakui sebagai suami, bukan menasabkan. Ya memang afdolnya dengan orang tuanya, tapi kan supaya suami merasa dihargai, ya oke, tidak ada masalah itu. Yang dilarang oleh Allah SWT itu mengalihkan nasab. Misalnya yang di surat Al-Ahzab itu Zaid bin Muhammad, padahal jelas bukan bin Muhammad tapi bin Harithah kan. Itu yang dilarang, dan itu bisa diambil, dipetik sebagai pelajaran untuk para siapapun yang ngaku keturunan Nabi. Sekali lagi Mas, kalau ada fasilitas tes DNA saya mau kok. Engkau tak umum, tahu ya kan tak umum nih, nek gak saya tak umum nih, tapi nek yo gak tak umum nih, nek gak saya tak umum nih. Bayar berapa sih Mas? Cobalah cari info Mas, sampean cari info di mana dan bayar berapa. Saya ingin supaya orang-orang ini segera menyadari bahwa masalah nasab ini sesungguhnya tidak ada pentingnya untuk diperdebatkan. Dan apalagi ngaku-ngaku nasab Nabi SAW tapi kelakuan tidak sama sekali mencerminkan apa tuntunan Nabi, kan malah bahaya itu. Kok doang banget masalah nasab ini. Iki goro-goro ini. Ustaz, kata seorang tokoh, iki enek jenenge, orang bodoh jangan bertingkah, gak usah kakean takok, ikut aja ulama. Iya, kalau ulamanya bisa diikuti ya tidak apa-apa. Memang ulama umumnya bisa diikuti, tapi kalau soal nasab ini tidak bisa kita mengandalkan alimnya seseorang, tapi harus alim dalam pengertian apa? Alim agama loh. Tapi ini nasab ini kan bukan soal kealiman ilmu agama, tapi ya ilmu nasab lah. Saya profesor tapi fikih, bukan nasab, maka saya pertimbangkan hasil penelitian orang. Terus gitu ya, jadi tidak usah dianu ini. Apa pendidikan baik sangka tidak boleh. Apa benar banyak pemalsuan makam? Lebih dalam lagi. Apa benar banyak pemalsuan nasab? Pemalsuan makam? Iya. Berdasarkan apa yang saya tonton di video atau yang dikirimkan orang ke saya, video-video pemalsuan makam, dan makam itu kemudian setelah 1 tahun dapat 2 karung uang gitu. Ada bukti YouTube-nya. Sopo yang memasukkan terserah. Nek merasa tersinggung ya silakan aja. Tapi ini memang ada, bukannya 1, 2, puluhan bahkan ratusan makam. Ketahuan sekarang. Mosok nek wis ngene iki ya tetap begegek. Apa Mas begegek Mas? Napa begegek? Yang ngotot ya, kira-kira ngotot ya. Cik ngotot. Enggak salah. Kemudian semua diwalikan. Ya mohon maaf ya.
Ini apa benar-benar ada memang pemalsuan makam itu ada, minimal yang ditunjukkan kepada saya. Cuma saya memang ingin masalah ini tidak usah membongkar nama lah, saya tidak ingin menyebut nama supaya tidak menjatuhkan kredibilitas seseorang. Oh, wis, wah kayaknya mohon dibahas masalah obat-obatan yang hampir semuanya mengandung bahan terlarang. Sudah, oh kemarin kan di outbound itu apa, di tadabbur alam itu. Oke lah, intinya begini, menurut yang dikirim video ini 90% lebih obat itu mengandung unsur babi atau narkoba yang berarti haram. Nah, karena berobat hukumnya wajib dan obat itu termasuk media untuk menyembuhkan dan penyembuhan itu menyangkut nyawa, maka ini boleh pakai pintu darurat. Artinya ini haram memang, kalau tahu apalagi haram, tapi karena untuk penyembuhan maka pakai pintu darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Tetapi saya menghimbau sebelum ke obat, ke jamu dulu lah ya. Jamu apa mas? Jamu kan bahasa Indonesia kan jamu juga. Ke jamu. Saya juga begitu. Saya hampir tidak pernah pakai obat. Hampir tidak pernah. Ya kalau pernah ya sedikit-sedikit. sedikit ya, sedikit saja, dan hanya obat yang rendah-rendah itu, yang murah-murah itu aja. Itu terpaksa. Tapi usahakan sekedar pusing, sekedar apa itu bisa tanpa obat. Saya membuktikan dan saya merasakan. Ya nek sebenarnya kalau penjenengan kan maha santri, ya mestinya banyu putih itu diwacane Fatihah, kemudian Allahumma rabban nas, doa sembuh ditiup, beres. Mestinya ya apa gunanya penjenengan ikut KSS gak wani ngono. Ya begitu ya. Jadi oke, masalah obat boleh digunakan dalam keadaan sangat terpaksa. Itu nggih. Ini sudah saya bahas kemarin, tapi oke lah karena ditanyakan dan ini belum saya hapus, berarti masih ditanyakan di sini. Terakhir sementara pacet habaib bener. Apa boleh seseorang itu merasa ahlul bait? Ahlul bait itu keluarga dalam. Ahlul bait itu hanya 5 itu, Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu ahlul bait. Jangan kepedean. Jangan lalu innama yuridullahu liyudzabankum rijsa ahlul bait, lalu merasa ahlul bait merasa berhak memberi syafaat. Ngomongnya sapa? Yang berhak memberi syafaat itu adalah orang yang diizinkan Allah SWT, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Nggak terima ecek-ecek ngono kuwi, jangan merasa kepedean bisa memberi syafaat. Anda sendiri bermasalah kok. Kenapa lalu nak ngancam-ngancam, oh enggak saya beri syafaat? Waspadalah, di padang mahsyar hitungannya masing-masing. Tapi ini jadi ahlul bait keluarga dalam itu ya 5 ini. Nabi Muhammad SAW, kemudian Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Mestinya ya termasuk Sayyidah Khadijah mestinya, dan istri-istri Nabi SAW. Tapi yang disebutkan oleh para ulama itu 5, khamsah itu ya 5 ini. Tapi yang jelas bukan dzurriyyah yang sampai sekian puluh tahun itu bukan ahlul bait. Kalau keturunan ya keturunan, tapi bukan ahlul bait. Jangan kepedean, jangan menyeret pemahaman Al-Quran kepada mencari keuntungan pribadi. Terlalu besar resikonya. Soal agama jangan merasa paham sendiri. Ada yang mengatakan, wong paham Quran nggak melalui iki sesat. Mbahmu. Ya aku loh mondok puluhan tahun, kemudian di Al-Azhar juga bertahun-tahun. Artinya rodok ngerti lah kalau soal agama. Ya, jadi terpaksa saya ungkapkan ini karena saya gembreget. Apa gembreget? Kenapa Pak Arif gembreget itu? Gemes api itu. Oh, saya gembreget terus naik. Gembreget bahwa ada orang yang merasa keturunan Nabi kemudian mendominasi agama, bahwa dia paling paham agama. Halah. Ya sayangnya terus saya sombong enggak pun. Artinya soal agama jangan merasa paling pintar. Jangan. Kita juga banyak yang alim. Bangsa Indonesia itu entahlah keturunan siapapun, habaib atau bukan habaib, pokoknya orang yang mau ngaji mesti ngerti agama. Dan ini banyak. Kalau soal kedalaman ilmu susah untuk menyangi para kiai-kiai pesantren, itu susah. Dan itu bukan, mereka tidak pernah ngaku keturunan Nabi, kiai-kiai kita itu. Dan di Arab juga gitu kok. Saya kan lama di Arab, bergaul dengan banyak
Orang Arab tidak ada yang ngaku keturunan Nabi, itu tidak ada. Ini tak ya. Gak kena ya. Wis habaib tutup. Artinya bahasa habaib tutup kecuali nek takok meneh. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kehadiran dan perhatian jenazah semuanya. Mari kita kembali pada khitoh. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh kemuliaan siapapun umat Muhammad SAW ini adalah di kadar ketakwaannya, bukan di kadar dzurriyyah atau bukan dzurriyyahnya, di kadar bukan di kadar keturunan atau bukan keturunan, bukan, tapi ketakwaannya. Maka itu kita pupuk, kita tingkatkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyaksikan, sudah bersama-sama menyimak, dan juga kita sudah bersama-sama mendengarkan sebuah tausiah, sebuah penjelasan yang sangat luar biasa yang disampaikan langsung oleh Profesor Zahra, yang mana beliau menjelaskan secara detail dan juga secara jelas mengenai pertanyaan dari salah satu jemaahnya, yaitu mengenai polemik nasab Ba'alawi, yang mana kita sudah mengetahui bahwasanya sampai saat ini polemik nasab Ba'alawi itu masih belum ada titik penjelasannya atau tidak ada titik akhirnya. Masih banyak pro dan kontra, ada yang mempercayainya bahwasanya habaib atau nasab Ba'alawi itu bersambung kepada Rasulullah, atau habaib itu adalah cucu dari Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang kontra, bahwasanya meyakini bahwasanya Ba'alawi atau nasab Ba'alawi atau habaib itu bukanlah keturunan dari Nabi Muhammad atau bukan cucu dari Nabi Muhammad SAW. Dan juga Kiai Imad mengatakan bahwasanya Ubaidillah itu adalah tokoh efektif atau tokoh fiktif maksudnya, atau tokoh bohongan, cerita hayalan dan sebagainya. Jadi banyak sekali pro dan kontra terhadap nasab Ba'alawi. Dan untuk Anda yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, apakah kalian pro terhadap nasab Ba'alawi atau sebaliknya kontra terhadap nasab Ba'alawi? Silakan tulis di kolom komentar dengan alasan yang sangat masuk akal. Jadi bagaimana tanggapan netizen yang budiman mengenai penjelasan dari Profesor Zahra mengenai penjelasan tentang nasab Ba'alawi? Silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian video pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan, karena kami adalah manusia biasa yang tak lepas dari salah maupun dosa. Dan untuk Anda yang baru bergabung di channel ini dan channel ini bermanfaat untuk Anda, silahkan dukung, yaitu dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share, agar kalian tidak ketinggalan video-video dari channel ini. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.